Halo guys, video kali ini gue mau nge-review salah satu sepatu impian gue sih sebenarnya. Yang sebenarnya udah gue beli beberapa waktu lalu, cuman baru sempat gue bikin review videonya sekarang. Ini adalah sebuah sepatu dari Alden. Ini lebih tepatnya adalah Alden Indie Boot, kodenya 405. Seperti apa sepatunya dan kenapa gue suka banget dengan modelnya? Jangan lupa nonton video ini sampai habis. Oke, sekarang kita masuk ke sepatunya. Ini gue mau bikin videonya singkat aja. Jadi ini ada sepatu Alden 405 kodenya, dan 405 itu material upper yang digunakan adalah calfskin, kulit sapi muda. Dan ini kalau seharusnya berasal dari tannery Horween, USA. Kalau misalkan kalian pernah lihat Alden dengan kode 403, kemungkinan itu terbuat dari Chromexcel leather dari Horween juga. Sejujurnya, gue lebih suka dengan material Chromexcel leather pada sepatu ini. Kenapa? Karena biasanya warnanya itu agak lebih gelap, dan dia akan lebih bagus sekali dengan desain apron toe yang ada di sini. Sangat kontras warnanya dan itu jadi keren banget. Cuman pada akhirnya gue pilih 405. Kenapa? Karena gue di rumah udah punya Redwing 8111. Gue rasa warna coklat tuanya itu gue udah agak punya. Jadi gue pilih warna yang agak sedikit terang, agak orange seperti ini dari 405. Selain itu, material calfskin ini juga cenderung dia agak lebih kaku ya dibandingkan Chromexcel leather. Jadi kalau misalkan kalian nanti bingung antara 405 atau 403, tentuin aja. Kalau misalkan 405 itu cenderung dia akan lebih bentuknya tidak begitu banyak berubah, tapi sejujurnya dia akan lebih kaku. Jadi mungkin kalau dipakai lebih enak 403, karena 403 itu Chromexcel. Biasanya kandungan kulitnya akan lebih banyak dan dia akan lebih fleksibel. Cuman kerugiannya adalah biasanya karena kandungan minyaknya lebih banyak, dia agak lebih mudah worn out ya looks-nya ya. Cuman itu baik lagi selera ya. Kalau menurut gue 405 cenderung lebih nggak banyak berubah untuk material upper ya, karena dia lebih kaku dan lebih monoton sebenarnya. Di sini ada mock-toe-nya seperti ini. Bentuknya ini, warnanya putih, dan ini kontras, dan ini adalah desain dekoratif yang keren banget menurut gue. Karena dia warnanya coklat, terus putihnya itu enak aja gitu dilihatnya waktu dipakai. Dia menggunakan 5 eyelets dan 4 speed hooks. Ini adalah sebuah hal yang sebenarnya gue paling nggak suka dari Alden. Kenapa? Karena menurut gue eyelets dan speed hooknya agak kebanyakan, yang kalau dipakai jadi nggak gitu praktis gitu. Kalau misalkan kita ngomongin beberapa boots gue yang lain, ada Redwing lah contohnya, itu menggunakan 4 eyelets, 3 speed hooks. Itu menurut gue enak banget dipakainya. Jadi bener-bener gampang aja gitu. Nggak terlalu banyak untuk kaitan-kaitan yang perlu diolah-olah. Sementara kalau ini agak lebih banyak, agak lebih rumit pakainya. Dan karena eyeletsnya yang kecil-kecil dan speed hooksnya yang kecil-kecil ini, kadang-kadang gue merasa kalau proses pelekatannya kurang ketat, dia tuh gampang lepas. Jadi pastiin kalau misalkan kalian beli Alden nantinya, mungkin kalau misalkan pakai eyelet seperti ini, posisinya tuh harus benar-benar pas, dan diikatnya juga harus diyakinkan bagus, kenceng ya. Karena kalau agak kendor sedikit, kayaknya dia agak mudah untuk lepas karena tali dan eyeletsnya yang kecil ini. Hal lain yang gue nggak suka, di sini dia nggak pakai gasketed tongue. Jadi menurut gue ini adalah poin negatif. Walaupun sebenarnya ini tidak sepenuhnya positif maupun negatif. Gasketed tongue dan tidak gasketed tongue itu balik lagi selera. Gue lebih suka gasketed tongue karena menurut gue lidahnya jadi nggak terlalu pusing kemana-mana, nggak terlalu banyak bergerak, dan secara fungsional itu lebih memproteksi juga bagian dalamnya supaya kotoran-kotoran tidak begitu gampang masuk. Ini jadi agak gampang masuk sih, ya cuman solusinya kalian nggak usah ke tempat yang kotor-kotor amat ya. Cuman pada intinya kalau kita ngomongin objektif, gue lebih suka kalau gasketed tongue karena menurut gue lebih nyaman saat dipakai dan dia tidak begitu banyak bergerak, jadi lebih enak saat masuk dan lepasin kaki kalian dari sepatu. Untuk bagian dalam berbeda terbalik. Itu tadi gue bilang itu hal yang gue nggak suka ya. Kalau misalnya kita ngomongin bagian dalam, itu adalah bagian yang paling gue suka banget. Di sini dia menggunakan fully lined untuk bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya itu dilapisin lagi oleh kulit yang gue nggak tahu ini materialnya apa, tapi ini enak banget, lembut banget di kaki, yang warnanya tan ini ya. Jadi itu menurut gue ini liningnya itu nyaman banget di kulit gue. Dan hal lainnya, ini dari True Balance Last yang digunakan adalah True Balance Last. Ini itu untuk bagian depannya adalah D, bagian belakangnya B. Gue juga nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Sejujurnya itu hanya gue temukan di Alden sih. Yang lain tuh biasa ya D-weight, C-weight, atau E-weight itu ya untuk bagian depan. Cuman kalau ini digadang-gadang, bagian depannya D, bagian belakangnya B. Jadi bagian belakang tuh lebih kecil daripada bagian depan bentuk shoe lastnya. Apapun yang mereka sebut, yang sebenarnya gue kurang paham, sejujurnya kalau kalian paham tulis di kolom komentar. Apapun itu, gue pakai ini enak banget. Karena menurut gue di sini heel counternya pun internally, ini internal heel counter, dan itu keras banget. Hampir sama seperti gue pakai Fiberg. Fiberg itu juga heel counternya enak banget. Tapi di sini untuk bagian depannya itu lebar banget, jadi tidak terlalu pointy, jadi nyaman.
Ini adalah salah satu bagian yang paling gue suka. Bagian depannya itu ngebulatnya itu bagus banget. Gue suka sekali untuk bagian shoe last. True Balance last ini adalah shoe last yang di kaki gue tuh sangat cocok, dan gue sangat suka dengan bentuk last dan saat sepatu ini dipakai di kaki gue. Ngomongin bagian bawah dari sepatu ini menggunakan Goodyear Welted 270 derajat, dan ini SPI, stitch per inch-nya itu padat-padat banget, kecil-kecil, dan dia menggunakan storm welt untuk sepatu ini. Ada juga di Alden itu sebuah istilah yang cukup, gue juga agak asing, itu adalah untuk beberapa model, ini trivia aja. Dia itu ada salah satu konstruksinya menggunakan welt dengan nama pre-stitch reverse welt. Gue kurang paham itu teknisnya bagaimana, cuman itu sebenarnya hampir sama dengan Norwegian welt. Jadi kalau kalian nemuin sepatu Alden terus ada kayak gitu, itu mungkin Norwegian, atau kalau kalian tahu lebih, kalian tulis di kolom komentar. Ini weltnya storm welt 270 derajat. Dia pakai midsole di sini, satu layer. Kemudian dia pakai full sole. Dia menggunakan cork full outsole kayak gini. Dan dia pakai heel stack lagi, dan kemudian ada heel cap dari Foot Balance yang bentuknya agak tidak biasa seperti ini, agak melengkung-lengkung. Gue sangat suka bagian bottomnya, karena bagian bottomnya itu terlihat complicated banget. Dia ada welt, terus ada warna midsole yang sedikit berbeda, terus full outsole-nya juga warnanya agak sedikit beda, heel stack, terus heel cap yang warna hitam. Jadi kayaknya di bawah itu rame banget gitu, cuman ramenya dia senada semua. Maksudnya warnanya bagus aja kombinasinya, jadi kelihatan complicated dan terlihat sangat mahal. Selain itu, gue memang tertarik dengan full cork sole ini karena waktu gue beli Red Wing Iron Ranger, itu adalah saat dimana Red Wing Iron Ranger ganti dari menggunakan cork sole jadi Vibram Mini Lock. Gue penasaran cara rasanya cork outsole itu gimana, dan akhirnya karena gue nggak dapet Iron Ranger Red Wing yang menggunakan cork sole, dapetnya Alden yang pakai cork sole. Mungkin hal yang bisa gue ceritakan dari sepatu ini saat dipakai, mungkin wearing experience ya. Ya seperti yang tadi gue bilang, bagian dalamnya itu enak sekali dipakai. Mungkin keluhan gue hanya pada bagian lacingnya, suka copot-copot. Mungkin karena gue suka buru-buru waktu ngikat tali sepatunya, tidak memperhatikan kalau udah terpasang dengan benar atau enggak. Untuk sole-nya sendiri, sebenarnya tidak begitu berbeda dari Vibram Mini Look. Karena ya menurut gue sih, kalau misalkan gue kan mostly jalan di aspal atau jalan di mall gitu ya, menurut gue tidak begitu mengganggu sih. Kelihatannya kan ini kayak licin aja gitu ya, cuman sebenarnya enggak. Jadi ini ya like-nya seperti biasa aja ya, cuman kalau boleh jujur, theoretically speaking, lebih grippy kalau misalkan kita bandingkan dengan sepatu-sepatu dengan sole yang ada gripnya gitu ya. Kalau ini agak sedikit lebih licin tapi tidak mengganggu. Jadi gue ya nggak masalah. Heel-nya yang bentuknya aneh ini enak banget dipakainya. Jadi menurut gue ini kayak lebih stabil malah dibandingkan heel-heel yang biasa. Ditambah dengan yang tadi gue bilang, bagian dalam yang mencengkram baik sekali kaki gue. Feeling digunakannya sepatu ini sangat nyaman kalau buat gue. Mungkin kalau misalkan kalian khawatir dengan cork sole yang seperti ini, Alden ini pun juga ada tipe lainnya, yaitu bagian bawahnya beda, itu 405C, di mana C itu maksudnya adalah menggunakan komando outsole pada bagian bawahnya. Jadi kalau misalkan kalian kurang sreg dengan cork sole yang mulus seperti ini, kalian bisa pilih yang varian lain, yaitu yang 405C yang pakai komando outsole. Ngomongin selanjutnya, ngomongin harga dari sepatu ini. Sebenarnya harga dari sepatu ini itu agak jarang juga di Indonesia. Di Indonesia agak jarang yang jual. Mungkin yang gue tahu, kalian kalau di Indonesia bisa cek ke Red Wing J3, Instagram akan gue tulis pada bagian sini. Gue bukan beli ini di Red Wing J3, cuman kalau misalkan temen gue nyari Alden di mana, gue akan menyarankan Red Wing J3 karena dia pernah mendatangkan beberapa kali Alden. Mungkin bisa pesan atau gimana, gue kurang tahu. Kalian kontak aja, cuman kalau misalkan harganya yang bisa gue share ke kalian, harga baru dari sepatu ini mungkin sekitar di angka 8 ke atas kalau dirupiahkan. Mungkin screenshotnya gue tampilkan untuk harga retailnya di luar sana. Cuman kalau di Indonesia, mungkin masuk Indonesia sekitar, kalian harus menyiapkan dana minimal 8 ke atas. Tepatnya gimana, mungkin tergantung penjualnya lagi ya, karena ini masih harus import sih. Oke, gue rasa itu aja video pembahasan singkat gue terhadap Alden 405 Indie Boot ini. Banyak di luar sana yang udah nge-review sepatu ini juga, jadi gue nggak pengen terlalu detail juga untuk video kali ini. Kalau kalian pengen tahu lebih, kalian bisa cek dengan keyword Alden Indie Review. Di YouTube banyak, di Google banyak. Itu singkat aja untuk video kali ini, semoga bisa berguna. Dan kalau misalkan kalian punya ide, kritik, saran, komentar, tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shoemarlin. Gue rasa itu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.